Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Kalau tadi sebelum jeda kita sudah membahas bagaimana prediksi formasi, sekarang kita akan membahas bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Jepang dan juga nanti di babak playoff. Tentunya masih sama bersama narasumber saya yang tadi ada produser sport CNN Indonesia Diego Basro akan ikut kembali bergabung. Kemudian saya juga punya narasumber lainnya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Ada mantan pelatih Bapak Rahmat Darmawan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar Coach? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik, apalagi kemarin Indonesia menang ya. Betul sekali. Kemudian di sebelah saya ada pengamat sepak bola yang tentunya kita semua sudah tidak asing lagi ya. Kang Akmal Mahali, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan analis data kita, Mas Firzi Idris. Selamat malam Mas Firzi. Halo, malam. Happy sekali ya. Pastilah setelah hasil kemarin. Hasil Betul. kemarin udah pasti masuk ke Round playoff four, ya, soalnya. betul, ya. Nah tadi pertanyaan terakhir saya ke Diego. Karena biasanya Patrick Kluivert ada kejutan-kejutan di detik-detik terakhir pada saat mau bermain. Saya tanya ke pelatih dulu, kenapa begitu sih? Suka ada kejutan-kejutan gitu, kenapa? Ya, yang pasti di dalam setiap pertandingan dalam membuat persiapan tactical game plan itu akan menyesuaikan dengan yang pertama calon lawan yang akan dihadapi, kemudian kira-kira strategi apa yang akan dimainkan, dan kemudian baru memutuskan. Dan itu sudah dilakukan pasti di dalam simulasi beberapa hari sebelumnya dan menjelang pertandingan dilakukan. Jadi sehingga kemarin juga kita semua mungkin ada beberapa penempatan posisi pemain yang sedikit mengejutkan di situ, yang terutama di sebelah kanan di posisi Kevin Dix yang jujur di dalam pikiran saya pun sama ya, bahwa Yakob Sayuri justru tadinya saya pikir akan dimainkan dia, tapi di posisinya sebelah kiri ya, berdampingan dengan Egy Maulana Fikri. Kambuaya saya pikir belum akan dimainkan. Tiba-tiba Kambuaya hadir. Tiba-tiba Kambuaya hadir. Kemudian yang berikutnya tentu di posisi Kambuaya akhirnya saya juga mungkin setelah itu saya mencoba untuk menganalisa kenapa alasannya. Tentu alasannya kemarin waktu lawan Bahrain, Kambuaya sukses ketika dia masuk dan tim kita dalam tekanan. Kenapa dalam tekanan? Karena Bahrain merubah taktik dengan yang sebelumnya dia hanya fullback, mereka disiplin bertahan. Kali ini fullback mereka naik dan Kambuaya diperintahkan atau ditugaskan untuk menutup ruang fullback lawan untuk naik, dan itu sukses. Nah ini mungkin salah satu situasi yang kemudian membuat Patrick Kluivert dia tetap mengandalkan Ricky Kambuaya untuk tugas itu. Nah, dan menurut saya sangat berhasil karena tidak hanya saja sebagai orang yang bisa nahan fullback lawan tidak pergi, tapi dia juga mampu bergantian dengan Egy untuk menghentikan pemain nomor 6 mereka atau defensive midfield untuk mensuplai bola dengan mudah. Dan ini yang terjadi, dan ini saya rasa penempatan posisi ini yaitu bukan sesuatu yang mendadak, pasti semua sudah dimulai dari proses latihan, membuat simulasi, dan kemudian koordinasi dengan semua staf coaching, terutama tim analis untuk memutuskan siapa yang akan bermain. Itu artinya sebenarnya kejutan hanya untuk kita-kita ini supporter ya? Iya. Para pemain dan para pelatih ya. Betul. Kang Amal, kalau tadi dinilai sukses sebenarnya kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Evaluasi yang dengan Cina kemarin? Ya, permainan cukup bagus ya, tapi yang kita hadapi berikutnya adalah Jepang. Dengan propagandanya Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Ya kan, faktanya mereka adalah memimpin Asia saat ini sebagai tim atau negara nomor 1 di Asia dalam kancah sepak bola. Apapun bisa terjadi, dan kalau kita lihat terakhir 2 pertandingan terakhir gitu kan, kita kan kalah 1-3 di Piala Asia, kemudian 0-4 di GBK kemarin. Dengan menariknya adalah bahwa
Jepang hadir di pertandingan ini tidak dengan kekuatan utama mereka. Pemain-pemain utama mereka tidak dibawa, tapi Jepang tetap Jepang. Mereka tetap membawa, ada 17 pemain yang main di luar negeri, ada 9 pemain yang main di Liga Jepang. Dan yang menarik adalah tidak ada satupun pemain yang cetak gol ke gawang Indonesia yang dibawa. Misal Ueda yang mencetak 2 gol ketika di Piala Asia tidak disertakan. Kemudian Sugiwara yang di lini belakang juga waktu cetak gol, Minamino cetak gol di sini, termasuk juga Minota ya. Morita tidak dibawa. Yang dibawa cuma 1 pemain yang mencetak gol, yakni Justin Hubner. Ya kan 2 kali dia mencetak bunuh diri ketika berhadapan dengan Jepang. Artinya apa? Artinya kita harus memperbaiki lini belakang kita. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena 2 pertandingan lawan Jepang, lini belakang kita dua kali melakukan gol bunuh diri. Dan pastinya ini harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert. Walaupun kalau kita lihat lini belakang kita, Jay Ices, Rizky Ridho, Justin Hubner dalam 8 pertandingan clean sheet 7 kali. Tapi satu-satunya tidak clean sheet adalah ketika kalah melawan Jepang 4-0 gitu kan. Nah ini mungkin PR yang harus dianalisa Patrick Kluivert dengan timnya. Bahkan saya berpikir mungkin akan ada sedikit perubahan atau sedikit variasi permainan, bisa jadi misalnya Justin Hubner diubah diganti Messil Gers misalnya seperti itu. Tapi menurut saya adalah kita melawan Jepang tidak boleh inferior gitu. Karena sejarahnya, faktanya kita pernah menang 7-0 lawan Jepang. Walaupun orang pada bilang, wah itu kan zaman dulu tahun 1968 Tapi gitu sejarah kan. tetaplah sejarah Iya, tercatat kita pernah ya. mengalahkan mereka 5-3. Itu kan zaman dulu Asian Games 1954, tapi faktanya kita pernah mengalahkan mereka dan sekarang kita punya potensi juga untuk bisa mengalahkan mereka gitu. Mas Firzi. Ya. Kalau tadi Kang Akmal bilangnya bahwa nggak ada tuh yang udah pernah mencetak gol ke Indonesia dibawa. Ya. 1, menurut data kenapa? Terus kedua, datanya memang kita sudah pernah menang walaupun zaman dulu. Zaman dulu. Tidak sekali, menangnya 2 kali seenggaknya ya, 7-0, 5-3. Iya, betul. 5 kali. Setidaknya tadi 2 kali yang sudah disebut 7-0 dan 5-3 walaupun habis itu kalah. Terus gitu ya, terakhir kalah. Yang menarik emang kalau kita melihat pertemuan pertama ya, walaupun emang di pertemuan ini nggak ada Kaoru Mitoma, nggak ada Ritsu Doan, Daizen Maeda dan Ayase Ueda juga nggak ada, dan itu adalah pemain-pemain besar bagi Jepang. Tapi di pertemuan pertama juga sebenarnya walau kita kalah 0-4, kita menciptakan clear big chance pertama di laga itu ya dari Ragnar Mangun yang sayangnya memang ketika itu masih belum berhasil dihadang kiper Zion Suzuki yang dibawa nih ke pertandingan ini, salah satu kiper yang bermain bagus di Serie A bersama Parma ya, tim promosi 8 clean sheet. Dan menurut saya ini juga ujian bagi Patrick, dan menarik tadi juga disebut Mas Amal bagaimana mungkin laga ini bisa juga jadi cara bagi Coach Patrick untuk lebih mengenal skuadnya, karena itu yang diutarakan juga oleh Tom Hai ya di podcastnya dia. Bagaimana laga lawan Jepang ini adalah takaran untuk mengukur seberapa besar kemajuan tim ini melawan tim yang tadi udah kita lihat ranking 15 dunia, tim pertama yang memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026. Tom bilang bahwa para pemain gak sabar. Joey Pelupesi tadi juga menghadap media, dia mengatakan bahwa dia dan para pemain sepakat bahwa ini adalah laga yang luar biasa, laga yang mereka sangat nanti-nantikan melawan tim yang langganan Piala Dunia. Kayaknya gak pernah putus ya mereka ya sejak lolos dari ketika ke Piala Dunia 98 ya. Rangkaian yang sangat luar biasa bagi tim Jepang yang levelnya pun di Piala Dunia udah mengalahkan Spanyol, udah mengalahkan Jerman, udah bukan lagi sekedar berada di fase grup, tapi bagaimana mereka bisa jadi kontestan rutin untuk lolos ke round of 16. Dan ini adalah ujian bagus bagi para squad, dan benar tadi Coach Patrick Kluivert di konferensi pers mengatakan bahwa dia itu sebenarnya formasi yang ada sekarang nih not necessarily adalah formasi yang dia tumbuh besar ya, yang dia kenal. Kita tahu Coach Patrick dengan filosofi Ajax, mungkin dengan 4-3-3 yang menjadi andalan Ajax, tapi dia melihat para pemain ini begitu nyaman dengan formasi 3 back, 2 wing back, dan variasinya mungkin di depan aja, apakah akan memakai 2 di depan dan 1 di belakang, atau 1 di depan dan 2 di belakang striker. Jadi ini benar kesempatan berharga bagi kita. Untungnya kita datang ke laga ini tanpa beban,
para pemain tentu masih ingin menunjukkan permainan terbaik Mbak Caca, tapi kita di sini juga bisa dalam satu hal lain kita juga bisa mencoba beberapa hal yang mungkin akan berharga sekali untuk round 4, karena sebelum round 4 kita cuma ada pertandingan ini dan 2 ronde laga nanti di September ya. Dan itu mungkin akan menghadapi Lebanon, menghadapi Kuwait, tim yang karakternya sama, kita akan menghadapi negara-negara dari Asia Barat. Jadi menurut saya memang pertandingan esok juga akan sangat penting. Tadi saya juga kontak perwakilan La Grande Indonesia, juga mereka berharap sekitar 48 orang berangkat ke Osaka ya dari Jepang. Tentu mereka berharap para pemain juga akan terus tampil menunjukkan maksimal, menunjukkan harga diri mereka, dan bukan karena ini pertandingan terakhir mereka akan mengendorkan semangat. Dan itu juga yang saya dapat dari konferensi pers setelah laga dan Coach Patrick tadi sebelum laga, bahwa mereka juga akan tetap menghadapi laga ini dengan semangat 45 lah menuju pertandingan nanti di Osaka. Apakah justru karena ini pertandingan terakhir bagi kedua negara, dua-duanya sudah dipastikan lolos, yang satu lolos ke Piala Dunia, yang satu lolos ke babak playoff, dua-duanya itu artinya nothing tulus, apakah justru permainannya akan seru? Gimana Diego? Ya tentu dua-duanya menjadi seru karena sudah tidak ada beban lagi bagi kedua tim. Jadi dua-duanya bisa all out, dan terutama bagi Jepang sendiri, publik Jepang itu mempertanyakan karena mereka dalam rangkaian pertandingan tidak pernah kalah, tapi akhirnya kalah melawan Australia kemarin. Mereka menuntut performa yang sangat tinggi di Jepang. Bagaimana mereka menjaga marwah Jepang sebagai tim besar di Asia agar melawan Indonesia yang rankingnya cukup jauh ini, mereka tidak kalah. Bahkan seri saja dianggap sebuah hasil yang sangat memalukan bagi mereka. Oleh karena itu tentunya kita akan melihat Jepang yang mungkin lebih serius lagi dibanding ketika melawan Australia kemarin, karena publik Jepang sendiri pun menuntut hal tersebut. Sebaliknya Indonesia memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri seperti tadi kata Mas Firzi, menjelang round 4 ini kesempatan untuk meningkatkan lagi chemistry pemain, meningkatkan lagi koordinasi baik secara taktik maupun secara di luar lapangannya seperti apa, sehingga laga nanti betul-betul bisa kita lihat ada perlawanan lah dari timnas Indonesia. Mas Akmal, itu artinya Jepang akan benar-benar menjaga harga dirinya walaupun di atas kertas melawan tim yang jauh di bawah dia, tentunya nggak mau kalah, bahkan tadi Diego katakan tidak mau seri. Kita ketahui kualitas pemain Jepang walaupun bukan tim inti tadi Mas Akmal katakan, justru tetap ini, tinggi. Bagaimana untuk biar bisa menyamai kualitasnya? Ya justru dengan pemain lapis kedua ini motivasinya akan lebih tinggi karena mereka juga ingin masuk tim utama nantinya kan, agar bisa main di Piala Dunia. Ini justru ada nothing tulus buat para pemain ya? Iya, artinya akan sangat berbahaya juga buat Indonesia. Karena bagaimanapun saya katakan tadi, kita terakhir menang lawan Jepang itu tahun 1981 ketika kita uji coba. Artinya 44 tahun kita tidak pernah menang melawan Jepang. Kan kalau bicara sejarah seperti ini, dulu kita bisa dengan besar mengalahkan Jepang 5-3, kemudian 2-1, bahkan 7-0. Tapi setelah itu ketika Jepang kemudian belajar sepak bola dengan administrasi sepak bola Galatama ke Indonesia, mereka menciptakan J-League pada tahun 90-an. Setelah itu mereka lolos Piala Dunia rutin. Sementara kita tertinggal. Nah, ini kan problem kita. Di tempat belajar tapi lebih tertinggal dibanding Jepang gitu. Sampai kemudian kita sekarang melakukan program akselerasi kan yang dilakukan oleh PSSI saat ini dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora. Namun yang paling penting saat ini adalah ini sebenarnya buat Indonesia modal moral untuk menghadapi babak keempat. Karena di babak keempat memang kalau bicara lawan yang akan dihadapi berbeda, tapi bisa setidaknya meladeni permainan Jepang itu akan menjadi modal moral kita untuk babak keempat nanti. Walaupun di babak keempat kalau kita lihat daftar semuanya kemungkinan akan terjadi pelang teluk kan. Ya kan semua Timur Tengah kecuali Indonesia. Cuma permasalahannya adalah justru di sini saya ingin mengatakan para pemain tampil fight melawan Jepang, PSSI juga harus fight memperjuangkan Indonesia menjadi tuan rumah untuk babak keempat ini, karena jangan sampai kemudian tuan rumahnya semua diambil oleh tim-tim Timur Tengah gitu. Permainan moral Seperti yang sekarang ada. Indonesia punya potensi, satu-satunya tim bukan Timur Tengah yang harusnya dikasih kesempatan. Dan saya berharap Pak Erik bisa setidaknya bidding dan memenangkan ini mumpung kantor FIFA-nya ada di Jakarta. Gitu. Benar itu benar. Mengenai playoff sangat seru, tapi saya mau membahas lebih lanjut mengenai perkembangan kualitas permainan timnas Indonesia. Berada di peringkat 22 Asia tentunya tidak mudah bagi Indonesia
yang tadinya tidak ada di situ. Betul. Bagaimana perkembangan kualitas permainannya, kemudian optimisme sebagai coach lah melihat perkembangan permainannya dan juga besok melawan tim nomor 1 di Asia. Ya, seiring dengan datangnya pemain berkualitas, lalu juga otomatis meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Dan itu sudah bisa kita lihat dalam beberapa pertandingan yang dilakoni oleh tim nasional kita. Dan masuknya Patrick Kluivert di dalam mengisi kekosongan pelatih di dalam 3 pertandingan kemarin itu memang membutuhkan satu proses yang memang di awal-awal cukup kurang nyaman ya dengan kekalahan kita. Tapi setelah itu kita mulai melihat bahwa ada perbedaan yang dia lakukan terhadap bagaimana pendekatan taktik bermain, lalu penempatan beberapa pemain-pemain, lalu di dalam memilih pemain-pemain yang akan dimainkan. Terlihat sekali kemarin di pertandingan lawan China adalah bagaimana memberikan satu kepercayaan kepada pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Ya, kita melihat ada Rizky Ridho, ada Kambuaya, ada Maulana Fikri dan kemudian Yakob Sayuri. Lalu di dalam pergantian pemain pun melibatkan lagi ada Beckham, kemudian ada Lili Pali dan Ramada Sananta. Artinya kenapa? Artinya ada sebuah proses yang dia lakukan dengan melihat kemudian dia memberikan atau membuat sebuah keputusan bahwa siapapun berhak untuk mengisi skuad kita dengan kualitas yang dia perlihatkan di dalam proses yang dia lakukan. Prosesnya di mana? Di latihan, di masa persiapan. Dan ini otomatis juga akan membangkitkan motivasi yang lain. Nah, kemarin pertandingan melawan China adalah merupakan sebuah proses yang begitu bagus menurut saya. Kenapa? Karena disitulah kita melihat sekarang betapa kita punya kedalaman skuad yang satu sama yang lainnya bisa saling menutupi di semua lini. Sekarang kalau kita bicara di lini depan ya, kecuali striker ya, kecuali striker di lini sebelah kanan kiri. Kalau seandainya kemarin Marcelino tidak ada, kemudian Orat Maun tidak bermain, jelas kok di situ ada banyak pemain, ada Beckham Putra, kemudian ada Kambuaya yang bisa main, ada Lili Pali, bahkan Sayuri pun bisa di situ, ada Maulana Fikri ya bisa. Lalu di posisi wingback sangat beruntung sekarang jelas kalau Kevin Dick tidak main ada siapa yang menggantikan. Lalu di lini belakang kita punya yang satu dengan yang lain tidak saling jauh kualitasnya, dan kalau di tengah memang terlihat peran Pelupesi kali ini memang masih perlu lagi figur kalau seandainya dia absen ya, karena terlihat jelas bagaimana Pelupesi menunjukkan satu performa yang lebih benchmarknya sudah di atas. Betul, sama dengan posisi sebelah kiri Verdong. Hanya itu yang menurut saya kita butuh lagi orang. Nah, mungkin apakah nanti Patrick kemudian akan mencoba untuk melakukan rotasi di posisi ini? Saya pikir belum ya, karena kenapa? Ini pertandingan walaupun kita sudah pasti lolos ke ronde keempat, tapi ini sangat penting. Penting artinya untuk kita terus bisa menjaga kualitas permainan kita dan melihat seperti apa level permainan kita menghadapi satu tim yang kalau kita lolos ke Piala Dunia seperti inilah gambarannya. Dan tentunya akan meningkatkan mentalitas para pemain untuk nanti bermain di babak playoff atau babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya mereka akan timnas Indonesia akan melawan tim-tim yang kuat juga. Sangat kuat bahkan di Asia. Semuanya adalah tim-tim Timur Tengah. Kita akan bahas hal ini lebih dalam karena seru juga ya membahas mengenai playoff ini. Tapi tetaplah bersama kami karena saya harus jeda terlebih dahulu. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu
kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu, oke? Sekarang kita akan membahas mengenai peluang Timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026 dan bagaimana kondisi di grup A, B, dan juga C. Saya ditemani oleh analis data Firzi Idris. Mas Firzi, kita akan melihat grup A terlebih dahulu ya. Di grup A itu sudah jelas siapa yang akan masuk ke Piala Dunia, Iran dan Uzbekistan. Kemudian yang akan masuk ke playoff sudah pasti Uni Emirat Arab dan Qatar. Bagaimana menilai poin-poin yang ada di grup A ini dan negara-negara ini, Mas? Ya, ini Uzbekistan lolos ke Piala Dunia untuk kali pertama ya. Tentu itu adalah suatu prestasi bagus dan kita tahu dari kategori usia age group kita ketemu mereka di Piala Asia U20. Terus kemudian kita ketemu juga beberapa kali dan mereka emang kategori piramida sepak bola mereka bagus sekali, ada 10 layer. Dan ini juga yang harus kita kejar kalau kita ingin mengedepankan kompetisi domestik juga ke depannya untuk menjadi saluran bagi talent, bagi para pemain untuk bisa lolos ke tim nasional. Tapi memang di sini udah pasti kita akan menghadapi salah satu dari Uni Emirat atau Qatar ya, karena tim-tim lain sudah tidak ada kesempatan untuk lolos, Mbak Caca. Uzbekistan, di atas kertas peringkatnya berapa dibandingkan Indonesia di Asia? Uzbekistan sudah jauh juga ya kalau kita lihat secara peringkat juga. Begitu juga Iran yang kita tahu langganan Piala Dunia dari lama ya, mereka punya beberapa pemain yang mengkilap di Piala Dunia, sebut saja Mada Vekia dan lain-lain, Temuran dan lain-lain, pemain-pemain legendaris mereka, dan bahkan mereka juga menembus Liga Inggris, sudah pemain-pemain mereka di Premier League, sehingga kita nanti ya kalau akan ketemu mereka lagi tergantung undian nanti di Piala Dunia, tentu akan menjadi suatu hal yang akan sangat menarik. Tentunya kita berharap ketemu lagi ya. Kemudian kita akan bergeser ke grup B. Kita akan lihat siapa yang sudah lolos ke Piala Dunia dan siapa yang ke playoff. Piala Dunia, Korea Selatan dan Yordania masing-masing 19 dan 16 poin. Kemudian ada Irak dan Oman yang sudah pasti lolos ke playoff dengan 12 dan 10 poin. Duanya lagi sudah pasti tersingkir. Melihat negara-negara ini. Ya, Korea Selatan nggak dalam performa terbaik. Kita tahu di Piala Asia 2023 kemarin juga mereka bisa dibilang hancur berantakan untuk kategori mereka ya. Ada infighting di dalam camp. Son Heung-min juga penampilannya jauh dari yang kita kenal dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman sekarang ada Lee Kang-in yang juara Liga Champions bersama PSG. Mereka masih jadi ancaman. Dan ini kita menariknya Palestina masih bisa lolos juga ya, karena Palestina akan menghadapi Oman di laga terakhir. Dan jika menang ya, jika menang mereka yang akan bisa melewati ya. Oman dan juga menemani Irak yang kita tahu kita menghadapi Irak di round 2 2 kali pertandingan kita kalah lawan mereka ya, di Basra kita kalah 5-1, di GBK kita juga kalah 0-2. Jadi akan menarik siapapun yang akan kita bertemu, dan kalau kita bisa ketemu Irak lagi ya mungkin kita akhirnya bisa mencoba untuk misi revanche lagi, Mbak. Dari kemungkinan besar memang akan bertemu ya nanti di playoff. Oman dan Palestina, kira-kira siapa yang paling kuat untuk masuk ke playoff? Ya, kalau kita lihat Palestina menjamu Oman ya, tapi walaupun kita bilang menjamu, tentu saja Palestina nggak bermain di kandang mereka sendiri ya. Pertandingan akan berlangsung di Aman, dan ini kita akan lihat apakah mereka punya kekuatan yang cukup untuk meloloskan diri ke Piala Dunia, yang tentunya akan menarik juga karena Piala Dunia akan berada di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ya. Siapapun yang masuk akan sangat menarik ya untuk kita saksikan. Kemudian kita akan ke grup C di mana ada Indonesia yang sudah memastikan akan masuk ke babak playoff. Jepang, Australia, Arab Saudi, Indonesia. Jepang sudah pasti masuk, Australia dan Arab Saudi masih akan bertanding ya. Ya, dan Arab Saudi sebenarnya kalau baca di situs AFC mereka masih ada kesempatan untuk menyalip Australia asalkan mereka bisa menang 4 gol ya. Dan 4 berat tanpa kan 4 balas. gol itu untuk ya tentu saja berat, dan kita tahu Australia juga bisa menang lawan Jepang walaupun memang golnya dari Aziz Bersic itu datang pada injury time menit ke-6, tapi apapun bisa terjadi di sepak bola.
tentunya akan sangat menarik kalau apabila Arab Saudi bisa menyalip Australia. Tapi yang di sini kita sesuai misi awal ya, 12 poin kan memang target awal. Dulu kita pernah setelah 2 laga perdana di kandang kita pernah ambisius juga, mungkin apakah bisa 15 poin, bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Kesempatan itu terbuka sebenarnya sebelum kita ketemu Australia dan di sana kita kalah besar. Kalau misalnya di laga itu kita bisa menahan seri atau bahkan menang, tentu kan situ terbuka. Tapi kalau sekarang dengan 12 poin kayaknya ini adalah hasil realistis, karena dengan 12 poin pun kita telah menjadi tim Asia Tenggara yang paling banyak mengambil poin di round 3 qualifiers, Mbak. Dan sebenarnya sudah menjadi prestasi sendiri bagi Indonesia masuk ke babak playoff ya. Ya tentu, dan kita nanti akan ketemu di round 4 ya. Round 4 2022 memang mempertemukan Uni Emirat Arab dan Australia ya, negara-negara yang memang jadi andalan di sini juga kita lihat. Dan ketika itu Australia lolos ke playoff antar konfederasi dan menang lawan Peru ya. Tapi laga itu memang satu pertandingan karena waktu itu lagi pandemi. Sehingga FIFA mengubah jadwal dari yang tadinya 2 leg menjadi hanya 1. Baik, kita akan selanjutnya lihat tim-tim yang akan main di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 4. Ada Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Indonesia, Australia atau Arab Saudi, dan Oman atau Palestina. Di antara semua ini ada yang beberapa memang sudah langganan ya, masuk playoff ya. Ya, langganan Piala Dunia pun Arab Saudi kita tahu sejak pertama mereka lolos ke Piala Dunia 94 ya, zamannya Sami Al-Jaber. Mereka waktu itu bahkan lolos hingga ke round of 16 sebelum kalah. Australia kita tahu juga sejak 2006 mereka langganan ke Piala Dunia. Uni Emirat Arab menariknya terakhir ke Piala Dunia tuh pada Italia 90. Dan mereka juga pernah main di playoff 2002, tapi sayangnya ketika itu kalah. Sementara Qatar ya, kita tahu Qatar dengan ketika mereka menjadi tuan rumah pada 2022, tapi mereka kekuatan sepak bola bertambah ketika mereka memutuskan masuk juga ke Paris SG ya pada tahun 2011 QSI, dan mereka mendirikan Aspire Academy yang melahirkan banyak talenta-talenta hebat. Mereka juga menaturalisasi banyak pemain-pemain untuk timnas mereka semua, banyak pendatang di timnas mereka, dan akhirnya mereka menjadi membuktikan itu dengan menjadi juara Piala Asia 2019 dan 2023 ya. Jadi memang untuk Continental Playoff nanti, ini kan nanti round 4, terus kemudian kalau pemenangnya dari 2 grup itu bisa lolos, bisa menjuarai grup itu, mereka akan lolos langsung ke Piala Dunia, tapi yang runners up akan masuk ke round 5. Dan itu artinya jika yang masuk adalah Arab Saudi, Australia kalah, Indonesia akan berhadapan dengan semua negara Timur Tengah. Kita akan dikepung, makanya strategi bagus juga kita punya ronde laga September kosong yang tadinya akan dipakai satu pertandingan untuk menghadapi Malaysia, tapi Malaysia menolak lagi, kabarnya udah keempat kalinya Malaysia FAM menolak undangan PSSI. Sekarang artinya kita punya fokus khusus untuk bermain menghadapi tim-tim dengan karakter seperti ini Mbak, karena tim-tim Asia Barat Mbak Caca luar biasa sekali, mereka permainan fisiknya, mereka permainan kerasnya itu harus kita waspadai. Dan kita akan bisa melihat nih bagaimana mereka ini sebenarnya sudah biasa bermain di playoff. Dan hasil-hasilnya kita akan lihat nih. Ada beberapa negara yang memang sudah langganan ya, masuk playoff ya. Kita akan lihat di sini ada Arab Saudi langganan babak playoff, lolos Piala Dunia 6 kali. Uni Emirat Arab playoff 2014, 2018, 2022. Tapi Piala Dunia 1990 yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Firzi ya. Qatar, Oman, dan Irak di sini memang tidak dimasukkan. Australia yang mungkin saja juga masuk ke playoff. Karakter negara Asia Barat area tadi ya. Asia Barat tadi. Ya, menarik memang Australia, mereka lolos dari 2 playoff terakhir mereka ya. Mereka menang di antar kontinental tahun 2018. Round 4 2018 mereka menang lawan Suriah, dan kemudian Australia menang lawan Honduras di playoff 2018. 2022 tadi udah kita bilang mereka menang lawan Peru. Ya ini dia kita menghadapi ujian terutama sekali kalau bertemu Qatar ya. Memang Qatar bukan negara, kita bisa katakan bukan negara sepak bola terbaik lah. Di Piala Dunia 2022 kemarin juga mereka nggak keluar dari fase grup, tapi mereka ada pemain-pemain yang membawa tim mereka juara Piala Asia 2019-2023. Itu akan jadi ujian yang sangat berat. Tapi kalau misalnya lainnya mungkin
kita bisa beranggapan sedikit percaya diri, cuman tentu juga harus sangat hati-hati karena kita pernah punya pengalaman lawan Irak di round 2 walaupun it's a completely different team. Tim kita sekarang sejak round 2 kita punya 14 debutan baru termasuk terakhir Emil bermain, Beckham Putra terutama 15 jadi debutan sejak kita bermain di round 2. Tentu Irak juga akan melihat kita sebagai kekuatan yang berbeda dan fakta yaitu tadi kan belum disebutkan secara resmi ya apakah tuan rumahnya itu benar Qatar dan Arab Saudi apakah atau akan ada perubahan dan ini akan menarik juga karena drawing akan dilakukan pada 17 Juli dan ini ada berbicara mengenai drawing kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya skema dari babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 ini proyeksi skemanya tentunya ada 6 negara yang akan lolos. 2 negara lagi masih menunggu pertandingan lah ya. Betul. Kemudian 6 negara tersebut akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing akan 3 negara, akan ada 2 tuan rumah, kita belum tahu siapa nanti. Betul. Kemudian menjelaskan ini berarti nanti yang menang di posisi 1 masing-masing grup akan otomatis? Ya tadinya round 4 ini dipakai untuk menentukan siapa yang akan main di playoff antar konfederasi. Karena sekarang Piala Dunia, betul karena sekarang Piala Dunia 48 tim dan bukan lagi 32, jadi nanti kita akan menghadapi 6 minggu Piala Dunia untuk pertama kalinya, sehingga round 4 ini dipakai untuk meloloskan tim ke Piala Dunia langsung, tapi juga sebagai qualifiers ke babak 5. Qualifiers babak kelima akan saling bertanding untuk menentukan siapa satu wakil yang akan mewakili AFC di antar konfederasi playoff dan negara yang udah pasti ada di antar konfederasi playoff itu adalah Kaledonia Baru ya dari OFC dari Oceania sehingga yang kita tidak inginkan tentu adalah berada di peringkat 3 karena kalau berada di peringkat 3 artinya kita kalendernya akan kosong, tapi kalau kita bisa menjaga harapan kita terus bangkit, syukur-syukur bahkan lolos ke Piala Dunia langsung lewat round 4 ini adalah suatu prestasi yang tentu saja belum pernah terjadi sebelumnya dan akan sangat membanggakan bagi tim Merah Putih. Kalau di peringkat 1 otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, namun kalau di peringkat 2 itu artinya perjalanan masih panjang. Ya masih ada pertandingan lagi di babak 5 ya dan itu adalah 1 atau 2 pertandingan dan kemudian untuk mencari siapa yang berhak mewakili AFC untuk jatah terakhir ke Piala Dunia karena AFC kan punya 8,5 jatah ke Piala Dunia 2026, setengahnya itu nanti akan ditentukan dalam laga playoff di mana kita menghadapi semua tim-tim dari berbagai belahan konfederasi lain yang tentunya akan memberikan warna, memberikan tantangan tersendiri bagi pasukan Garuda dan itu juga belum ditentukan apakah mainnya di laga di kandang apakah di laga netral lagi dan ini kan seharusnya di venue netral nih tapi FIFA dan AFC kemudian mengganti peraturannya dan kita harus akan nunggu nih ke depannya apakah benar netral apakah benar ditunjuk dari negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Ya, bagaimana kemudian peluang Indonesia melihat kalau tadi proyeksinya ya siapa saja yang masuk ke babak playoff ya semua negara-negara di Asia Barat dengan karakter yang seperti yang kita pernah hadapi karakter juga. Kuat ya. Bagaimana potensinya? Nah, tapi jangan dijawab dulu Mas Firzi karena tentunya kita akan berharap Indonesia ada di posisi 1 ya, tidak posisi 2 karena perjalanannya kemudian akan melelahkan dan panjang sekali. Karena tidak boleh dijawab karena saya akan membahas hal ini usai jeda. Tetap bersama Mas Firzi juga dan juga narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Timnas Indonesia akan berlaga menghadapi Jepang di Osaka pada pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Para pendukung Timnas berharap tentunya Indonesia mampu bermain maksimal dan menahan imbang Jepang. Saya insya Allah optimis menang karena melihat kemarin melawan sebenarnya lawan kemarin tuh menang 1-0 lawan Cina kan ya. Jadi untuk Jepang ya insya Allah lah optimis. Ya. Kalau saya sih kalau realistis sebenarnya bisa sih nahan imbang aja bisa. Asal mainnya nggak usah terlalu keburu nyerang, bertahan rapat aja bisa. Susah sih ya, Jepang soalnya. Seri aja cukup sih. Ya kalau saya sih ngelihat paling nggak walaupun Jepang itu mungkin secara levelnya di atas kita ya, mungkin 2 tingkat mungkin ya, 2-3 tingkat ke level dunia.
Tapi saya berharap sih tetap timnas kita tetap bisa memberikan perlawanan terbaik ya. Walaupun kemungkinan besok timnas Jepang nggak akan ngasih full tim ya. Saya yakin waktu lawan Australia juga nggak full tim ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berusaha semaksimal mungkin ya. Ya Indonesia ya masukin aja lah turunkan tim yang terbaiknya aja lah. Tentunya ya dukungan penuh dari supporter Indonesia yang optimis namun realistis untuk melawan Jepang besok. Coach, kalau misalkan masuk ke playoff, gimana optimis dan realistis juga kah? Kemudian tadi sempat disinggung oleh Mas Firzi bahwa karakter-karakter negara Asia Barat, boleh dijelaskan mungkin? Ya, kalau sebagai pemain, saya pernah sebagai pemain juga. Dulu kalau kita ketemu negara Asia Timur ya, seperti Jepang, Korea, itu memang kita lebih merasa sulit menghadapi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak hanya mereka juga cepat ya, mereka punya permainan yang sangat sulit untuk bisa kita proteksi dalam permainan kombinasi play di area penalti terutama, itu sulit sekali. Dan mungkin besok kita akan lihat bagaimana Jepang bermain kira-kira seperti itu, dan itu tidak mudah bagi kita. Nah, sementara kalau kita ketemu dengan negara-negara Asia Barat, itu kita punya sejarah, kita bisa memenangkan beberapa pertandingan yang sudah pernah kita lakukan, dan cara bermainnya mungkin dia lebih kuat dalam possession, mereka lebih sabar, tapi mereka rata-rata di dalam transisi bertahan mereka kesulitan untuk menghadapi kecepatan pemain-pemain Indonesia. Dan ini sudah beberapa kali kita bisa lakukan, dan pertandingan kemarin lawan Arab Saudi menggambarkan bagaimana tim kita mampu untuk meredam kekuatan Arab Saudi, tidak hanya main di Indonesia, tapi ketika kita main di sana, juga ketika lawan Bahrain. Dan ini membuktikan bahwa sekali lagi kita sih lebih nyaman kalau ada dan bertemu di babak putaran 4 nanti, ketemu dengan kemungkinan besar ya antara Oman atau Emirat atau Qatar ya. Kemudian yang satunya mungkin yang agak sulit jujur saya akui Irak. Irak punya tim yang berbeda karena dia punya postur pemain yang jauh lebih besar dan kemudian punya power yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, tapi sekali lagi ini sebuah gambaran kalau kita menghadapi para tim dari Asia Barat, kita kok rasanya saya pribadi yakin bahwa kita bisa menghadapi mereka dan kita mungkin ya mampu untuk meraih lolos di putaran berikutnya automatically dan mendapatkan ranking 1, apalagi kalau itu mainnya di Indonesia. Nah, itu penting sekali, ya. Itu penting ya. Betul. PSSI harus berjuang agar Indonesia menjadi tuan rumah ya. Mas Akmal, kalau tadi dikatakan lebih nyaman kalau bertemu dengan negara-negara Asia Barat, apakah itu artinya juga lebih aman? Ya, kalau kita lihat, kita ambil contoh di grup C saja, kita kan tidak terkalahkan lawan tim Timur Tengah. Kita imbang lawan Arab Saudi, kemudian kita kalahkan 2-0, kita imbang lawan Bahrain, kita kalahkan mereka gitu. Nah, dari nama-nama tadi yang disebut Coach Rahmat Darmawan, hanya Irak yang sulit atau belum pernah kita kalahkan. Qatar bahkan Philippe Troussier 2004 akhirnya sampai dipecat gara-gara kita mengalahkan Qatar ketika itu. Ada Uni Emirat Arab kita pernah kalahkan 5-3. Kemudian Oman juga kita pernah kalahkan. Jadi memang saya sepakat sama Coach RD bahwa Irak, moga-moga kita nggak satu grup dengan Irak gitu, karena ini tim yang karakter berbeda. Irak itu karakternya hampir sama dengan Iran, ya kan, karena negara Persia kan, Arab Persia yang badannya besar, kemudian kuat dan sebagainya. Tidak hanya postur, namun juga karakter permainan. Betul, karakter bermainnya berbeda. Dia lebih ke Persia, udah dekat ke Eropa lah gaya bermainnya. Itu yang sedikit berbeda. Tapi menurut saya ini akan menjadi peluang besar buat Indonesia ketika bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Dan kalau dari Bagan yang tadi dijelaskan Firzi, saya merasa bahwa kita adalah satu-satunya negara di luar Timur Tengah yang akan bersaing di babak keempat. Dan saya sepakat sama Coach RD, kalau kita bisa ambil tuan rumah, kita bisa nomor 1. Kita lolos langsung Piala Dunia 2026 dan optimisme itu harus dibangun. Berbicara mengenai tuan rumah, Diego, menurut Anda bagaimana? Apakah mungkin Indonesia menjadi tuan rumah di babak keempat ini? Ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, Caca. Perjuangannya harus seperti apa? Perjuangannya harus dengan segala lini. Seperti tadi di depan publik ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada FIFA dan AFC
Kemudian juga di belakang layar pun harus ada lobby-lobby yang kuat dilakukan oleh PSSI, baik kepada AFC maupun kepada FIFA. Karena dengan tekanan dari publik bahwa harus ada transparansi, maka bukan tidak mungkin FIFA dan AFC harus menuruti keinginan publik tersebut agar harapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah round keempat ini menjadi lebih terbuka, karena bukan tidak mungkin nantinya akan ada undian juga untuk menentukan siapa tuan rumahnya, atau nanti akan ada representatif mungkin dari Timur Tengah dan juga dari Asia Timur. Kalau itu yang dilakukan maka sudah pasti Indonesia belum akan ditentukan menjadi ya tuan itu rumah. ya. Nah ini yang harus terus dilakukan tekanan-tekanan dan juga lobby-lobby oleh PSSI dan juga termasuk kita dari awak media. Mas Firzi, dampaknya apa jika memang tuan rumahnya semuanya di Asia Barat? Ya tentu akan sangat berbeda sekali ya ketimbang bermain di GBK. Kita tahu itu kemenangan kita di GBK, kita 3 kali main terakhir di GBK menang dan clean sheet. Dan ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan juga bagi kita. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara Coach Patrick berbicara after the game, baik itu laga lawan Bahrain, baik itu laga lawan China, menurut saya sih dia masih expect more dari timnya. Terutama dalam hal mencetak gol, karena kita menciptakan beberapa big chance, cuman terutama ketika lawan Bahrain, dan kita seharusnya mungkin bisa menang 2, mungkin bisa menang 3, tapi ketika itu kita hanya menang 1-0. Lawan China juga kita hanya menang 1-0, walaupun lawan ketika itu juga kita lihat permainannya di bawah kita banget, dan ini yang harus kita kembangkan juga. Dan menarik bagaimana kalau kita harus bermain di luar GBK, karena ini tim ini memang bagus, tapi seringnya kan main di GBK depan pendukung sendiri yang kita tahu pendukung fantastis luar biasa, pendukung ke-12. Tapi kita jarang bermain di luar, karena kalau kita lihat agenda FIFA sebenarnya Thailand dan Vietnam pun udah coba uji nyali mereka. Kalau nggak salah Thailand itu main ke Korea Selatan dan Jepang main ke Vietnam main ke Jepang. Coba mungkin kebaliknya, tapi ketika itu mereka emang kalah sih, kalah 0-5 dan kalah 0-5 mereka berdua. Tapi di situ mereka berani untuk mencoba bermain di luar kandang. Nah ini sesuatu hal yang harus timnas kita juga bisa lakukan gitu, karena kita main luar kandang sedikit. Ya walaupun kita bermain di Sydney, Australia itu udah ibarat laga kandang. Waktu itu satu stadion merah semua. Kita main di Qatar pun di Piala Asia udah kayak laga kandang juga. Memang Garuda Qatar luar biasa, semua fans kita ada di mana-mana. Tapi kalau emang harus di venue netral, itu ujian yang harus tim kita lewati. Karena Tom dan lain-lain, Joey juga mengutarakan emang dukungan fans luar biasa. Tapi at certain times memang tim ini harus, kalau emang akhirnya venue netral yang dipilih, ya mungkin bukan di Arab Saudi atau di Qatar, tapi mungkin di venue lain di kawasan situ ya. Tim ini juga harus terbiasa, dan bagi para pemain juga harus terbiasa dengan iklim baru juga. Karena di Osaka mereka main ini iklimnya mungkin mendekati apa yang mereka udah rasakan ya, 20 derajat tadi kita bicarakan dengan Coach RD off air. Hujan juga official training tadi H-1 sebelum pertandingan, dan di Asia Barat tentu akan lebih kering, lebih panas. Para pemain waktu itu cerita ketika laga di Basra di Irak itu suasananya nggak enak banget, karena supporter luar biasa mendukung tuan rumah, tapi juga nggak ada angin di situ, panas dan lain-lain, udara kering, itu juga akan jadi tantangan bagi para pemain kita yang European based, dan ini akan menjadi ujian juga bagi mereka kalau venue laga akan ada di area region sama nanti di round 4. Pertandingannya, pertempurannya tidak hanya berbicara mengenai skill, namun juga mental itu tadi ya. Coach, bagaimana Coach? Kalau tadi Coach mengatakan bahwa perkembangan skillnya, kualitas permainannya sudah eksponensial lah, ya cukup baik naiknya gitu. Kalau kualitas mentalnya seperti apa, dan strategi taktik yang harus diterapkan di playoff seperti apa? Ya, kalau kita bicara mental, saya rasa ada banyak ujian yang sudah diperlihatkan oleh pemain menghadapi situasi sulit. Terutama ketika habis kalah banyak melawan Australia, bagaimana dalam hitungan hari, sekian hari mereka harus bertanding, dan itu dalam satu tekanan yang luar biasa saat menghadapi Bahrain. Kenapa? Karena ekspektasi masyarakat yang begitu besar, kemudian banyak yang jujur mulai membanding-bandingkan ya. Dan itu menurut saya itu satu tekanan yang besar. Tapi pemain mampu melewati situasi itu dengan sangat baik. Artinya kenapa ada banyak perkembangan mental yang mulai dibangun. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana
staff coaching memberikan satu treatment yang sedikit berbeda ketika menghadapi pertandingan melawan China berikutnya. Karena kenapa? Kita punya masa persiapan yang cukup, kemudian agenda-agenda latihan juga diisi dengan bagaimana semakin untuk mendekatkan chemistry antar pemain. Dengan makanya ada dibuat beberapa situasi di luar latihan, seperti mereka melakukan aktivitas yang membuat satu sama pemain begitu enjoy dan berkomunikasi secara aktif di luar lapangan, dan itu semakin menimbulkan rasa kebersamaan antar pemain. Nah, kemudian kita kalau bicara mengenai apa strategi yang paling tepat ketika menghadapi Jepang dan siapa yang mungkin kira-kira akan dimainkan. Dan menurut saya pada saat playoff kira-kira strategi dan taktik apa yang harus diterapkan? Oke, jadi kalau kita mengaca melawan Jepang, tentu persiapan yang pertama lawan Jepang dulu nih, kita akan melihat kemungkinan tergantung kita akan main seperti apa. Karena itu kan sangat bergantung siapa yang akan dimainkan. Kalau kita main sama taktik bermainnya melawan China atau Bahrain kemarin, kita menunggu di middle third, maka pemain belakang kemungkinan tidak akan berubah. Tapi kalau by design itu tidak berjalan, kemudian tetap Jepang akan melakukan satu press yang tinggi, ya, dan kita dipaksa untuk ada selalu di on half, maka bisa jadi belakang akan diganti Miss Hilgers yang akan main. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan ruang yang besar di belakang. Sementara kalau kita nunggu di middle third, ruang belakang cukup besar, butuh orang yang cepat. Yang cepat Rizky Ridho. Kalau kita menunggu di on half, maka Miss Hilgers yang dibutuhkan mungkin. Karena kenapa? Butuh orang tenang. Kemudian sama akan beresiko juga pada penempatan pemain di lini tengah kita. Karena kenapa? Karena di situ pasti yang paling lelah kali ini Joy sama Tom Hai. Karena second line dari Jepang itu akan banyak sekali membuat kombinasi play yang tadi saya sampaikan. Disitulah kelebihan mereka. Melawan compact defense lawan, itu kombinasi play, penetrasi, wing play, dan long range shoot akan jadi senjata lawan. Dan kita butuh dua midfielder yang disiplin di sana. Dan itu Pelupesi sama Hai. Nah, apakah kecepatan pemain Jepang di dalam memberikan bantuan serangan terhadap strikernya itu bisa diantisipasi dengan baik oleh the midfield ini? Nah, ini akan jadi pertanyaan. Nah, kemungkinan bisa jadi akan ada perubahan di sana. Salah satu, karena dua pemain ini tipikalnya sama, ya, menunggu, tapi ketika ada serangan untuk ke depan, mereka kemarin praktis tidak satu pun pergi. Nah, kemudian di lini depan juga akan pasti terjadi perubahan. Yang kalau kemarin kita melihat Kambuaya dimainkan di sana. Nah, sekarang kalau kita main semakin dalam, ya, di on half, maka jarak kita menyerang akan semakin jauh. Pasti akan ditaruh pemain yang punya kecepatan lebih di sana. Bisa jadi Sayuri akan dimainkan di posisi itu. Karena kenapa? Sayuri punya kecepatan yang lebih. Kemungkinan Egy akan istirahat, bisa dimainkan Marcelino yang punya kecepatan di sana. Jadi menurut saya possibility yang saya berikan tadi menggambarkan tergantung bagaimana kita akan bermain. Nah, dan itu artinya laga besok bisa menjadi latihan bagi para pemain untuk nanti main di playoff. Betul sekali. Dan menurut saya struktur main pasti kita akan main dengan 5-4-1. Dominannya di sana. Akan Lagi-lagi kita harus dipaksa bertahan kalau dipaksa kata main Diego, dengan ya. 5-4-1. Ya. Jadi seperti itu. Akankah ada serangan-serangan nanti? Ya itu tadi, kita pasti punya peluang. Karena kenapa? Kita melawan Jepang, ingat, kita punya dua peluang ketika itu yang nyaris membuahkan gol. Ingat ya. Dan itu bisa saja dengan Jepang terlalu asik untuk memberikan tekanan kepada kita karena juga resikonya besar. Kenapa? Meninggalkan ruang yang besar di belakang pertahanan. Inilah yang saya bilang tadi, kita membutuhkan pemain-pemain dengan kecepatan. Merespon counter attack kita dengan mempersiapkan pemain yang punya kualitas kecepatan dan bola dengan baik. Baik, saya mau memberikan rapid question. Satu sebenarnya rapid questionnya, tapi nanti dijawabnya tidak boleh mikir ya, Bapak-bapak ya. Saya akan bertanya tapi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Prime Plus.
Dan kembali lagi di Prime Plus masih bersama narasumber-narasumber saya yang dari tadi sudah sangat bergelora ya. Karena kita besok akan menyaksikan pertandingan Indonesia dan Jepang dan tentunya akan menyaksikan Indonesia lagi di babak playoff. Tadi sebelum jeda saya sudah ngasih tahu bocoran bahwa saya akan memberikan rapid question. Tapi tenang, pertanyaannya belum saya kasih tahu. Jadinya Bapak-bapak di sini belum sempat untuk berpikir ya, belum tahu pertanyaan saya apa. Masih bertanya-tanya nih. Baik, masih bertanya-tanya. Saya mulai dari Diego dulu kalau gitu. Pertanyaannya, Diego, Indonesia akan automatically lolos atau tidak? Jangan dijawab dulu, Bapak-bapak. Ya, saya kasih waktu berpikir beberapa detik. Yang bilang Indonesia automatically lolos, sekarang juga angkat tangan. Dari grup 4 ya, round 4. Automatically lolos ke Piala Dunia dari grup 4. Ya udah. 1, 2, 3. Masih mikir. Tertekan dia. Peer pressure. Kalau gitu pertanyaan terakhir pendek saja. Kenapa masih berpikir, Mas Firzi? Ya ini kan banyak faktor ya sebenarnya. Drawing itu nanti akan seperti apa, tuan rumah seperti akan di mana, dan ini akan terjawab setelah 17 Juli. Mungkin nanti Mbak tanya lagi setelah 17 Juli. Nanti setelah 17 Juli saya akan tanyakan ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga Indonesia terus merajut asanya, memberikan permainan terbaiknya. Apapun sebenarnya hasilnya, kita akan tetap terus mendukung Timnas Garuda untuk bermain di mana saja. Terima kasih Diego, terima kasih Coach, terima kasih Mas Akmal, terima kasih Mas Firzi. Dan tentunya closing saya nggak usah panjang-panjang, Indonesia jaya selalu. Sampai jumpa. Cepat.